Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan hidayahnya dilimpah curahkan kepada kita semuanya. Amin. Kang Mas Mbak Yu yang sangat berbahagia, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan salam kenal bagi yang belum kenal, dan salam jumpa bagi yang sudah kenal, dan semoga dengan adanya konten saya kali ini bisa menambah keakraban kita ke depannya. Baik Kang Mas Bakyu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa, kalau dibanding dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Jawa itu lebih sulit, lebih beragam kosakatanya dari kalau dibanding dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Coba kita lihat salah satu kata dulu, dan ini nanti insya Allah akan berlanjut seterusnya. Maka saya akan mencoba satu kata dulu, yaitu kata jatuh. Di dalam bahasa Indonesia ada kata jatuh, dan bahasa Inggrisnya kalau jatuh itu fall. Tapi kalau di bahasa Jawa sangat banyak sekali. Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah dawah. Dawah itu dalam kromo inggil, ya, misalkan kita terjatuh gitu, atau orang tua lah, lebih kepada orang tua, misalkan bapak jatuh dari motor. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa, bapak dawah saking motor. Nah, ini dawah. Terus berikutnya ada kata lagi, kata tibo. Nah, itu kalau yang ngoko tibo. Tibo itu lebih kepada sama tadi, misalkan kita jalan kesandung batu atau terpeleset terus akhirnya jatuh, maka itu dinamakan tibo. Terus ada lagi di beberapa daerah mengatakan bahwa kita pegang sesuatu manakala jatuh itu juga bisa dinamakan tibo. Itu di beberapa daerah, karena masing-masing daerah nanti akan berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah ambyuk. Ambyuk, ya. Ambyuk itu lebih kepada badan kita, misalnya jatuh ke depan, menjatuhkan badan ke depan, itu namanya ambyuk. Terus ada lagi ceblok. Nah, ceblok itu adalah jatuh. Terus berikutnya adalah jelungup. Jelungup hampir sama dengan ambyuk tadi. Jelungup itu badan kita jatuh ke depan, itu namanya jelungup. Kalau geblak, ada jatuh ke belakang, itu sudah beda, namanya sudah geblak. Berikutnya adalah jungkel. Nah, jungkel ini sama dengan jelungup tadi, yaitu jatuhnya ke depan. Atau misalnya kita naik sepeda kejungkel. Nah, naik sepeda jatuh ke parit misalnya, itu kejungkel ke parit. Berikutnya ndelosor. Kita lari terus tersandung apa gitu, tersandung kaki kita sendiri, akhirnya jatuh sambil jatuh ke depan, itu juga sama, namanya ndelosor, ya gitu. Terus nyungsep sama, hampir sama dengan ndelosor tadi. Ini kita jatuh ke depan badan kita. Nah, di beberapa daerah ada, contoh di Malang misalnya, rotoh. Itu bahasa ngokonya rotoh. Terus ada lagi logur. Nah, itu juga jatuh. Itu di daerah Malang. Terus berikutnya ada lagi gigol sama ciglok. Nah, itu utamanya di daerah Pacitan ada yang namanya gigol sama ciglok. Ada lagi satu ngabrus. Mungkin sama di daerah yang lain, ada yang mengatakan seperti itu, ya. Terus ada lagi kejengkang. Kejengkang itu jatuh ke belakang. Sama numplek. Kalau numplek lebih kepada makanan, misalnya makanan ada di wadah gitu terus jatuh, itu namanya bisa kita bilang numplek. Terus ada lagi misalkan yang panjat pinang naik terus tiba-tiba turun karena licin itu tadi, itu namanya kalau di Jawa keplorot. Keplorot. Nah, itulah beberapa, setidaknya ada 17 kosakata yang artinya jatuh.
Itu di dalam bahasa Indonesia artinya jatuh, kalau di Jawa ada 17. Dan mungkin di antara panjenengan yang melihat video ini, yang melihat konten ini, mungkin ada di daerah Anda yang bahasanya di luar yang saya sampaikan tadi. Tolong ditulis di kolom komentar supaya kita lebih banyak perbendaharaan kata dan lebih tahu dari daerah mana aja namanya jatuh itu seperti apa. Termasuk bahasa-bahasa daerah lain tidak hanya Jawa, misalnya Madura. Kalau Anda pengen komentar, monggo silakan di dalam komentar, silakan diikuti dan jangan lupa subscribe dan like supaya kita nanti bisa berlanjut membuat konten-konten yang seperti ini. Saya kira itu sementara dari saya. Terima kasih. Ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.